Bapak kami mengucap syukur dan terima kasih karena kebaikan-Mu, pengorbanan-Mu itu membuat hidup kami menjadi satu dengan Engkau. Kau yang membuat kami layak, Kau yang membuat kami benar, Kau yang membuat kami kudus Tuhan. Dan kami mau berjalan di dalam percaya pada Engkau Tuhan di dalam setiap hari kami, sehingga kami bisa melihat apa yang kami tidak bisa lihat secara mata jasmani kami. Kami belajar Tuhan untuk masa depan kami Tuhan, bukan apa yang kami lihat dengan apa yang ada di sekitar kami, tapi kami mau melihat dengan firman, dengan janji firman Tuhan. Sehingga hari ini kami mau dikuatkan lagi Tuhan dengan firman yang akan meneguhkan kami, memerdekakan kami. Terima kasih Roh Kudus supaya memimpin kami, Roh Kudus supaya memurnikan hati pikiran kami, memperbarui pola pikir kami, sehingga kami ada di dalam hati-Mu, kami ada di dalam perjalanan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapak, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom. Hari ini kita mau berbicara tentang one word instant miracle. Satu kata, tetapi untuk membuat mujizat itu nyata, mujizat itu terjadi. Hari ini kita belajar satu kebenaran yang bisa mengubah cara kita melihat Tuhan, melihat diri kita, dan melihat masa depan kita. Satu kata dari Tuhan itu cukup untuk menghasilkan suatu perubahan yang nyata. Amin. Jadi firman Tuhan itu tidak punya batas sebenarnya. Ya, mari kita masuk ke dalam suatu kisah di Injil Yohanes 4 ya, ayat 45 ayat 46 sampai 54 ya. Di situ menceritakan ada seorang pengawal istana dan anak laki-lakinya sakit dan hampir mati. Dari Kapernaum dia berjalan ke Kana sekitar 25 km. Itu bukan jalan dekat, itu perjalanan penuh tekanan, ketakutan, dan harapan terakhir. Dia datang dan memohon Yesus turun dan menyembuhkan anaknya. Yesus tidak ikut, Yesus tidak menyentuh, Yesus tidak kirim perwakilan. Yesus hanya berkata, pergilah, anakmu hidup. Pergilah, anakmu hidup. Dan ayat 50 berkata, orang itu percaya akan perkataan yang Yesus sampaikan kepadanya, lalu dia pergi. Perhatikan ini. Mujizat terjadi bukan saat Yesus tiba di rumahnya. Mujizat terjadi saat firman diucapkan. Amin. 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 Yang berubah bukan jalannya, yang berubah adalah respon hatinya. Ya. Kita hidup di dunia yang dibentuk oleh batasan-batasan. Harus lihat dulu, baru percaya. Kan? Nah, harus ada bukti dulu, baru yakin. Harus ada progres dulu, peningkatan dulu kita bisa lihat, oh iya, baru hatinya tenang. Tapi kerajaan Allah tidak bekerja seperti algoritma media sosial dan lain sebagainya yang ada di dunia ini. Firman Tuhan tidak tunduk pada ruang dan waktu. Dia menciptakan alam semesta dengan firman-Nya. Ciptaan ini langsung merespon apa yang dia katakan. Ya. Jadi masalahnya sering bukan di kuasa Tuhan, masalahnya ada di pola pikir kita. Ibrani 4 ayat 2 berkata, firman tidak bermanfaat jika tidak disertai dengan iman. Artinya seperti ini. Firman selalu penuh kuasa. Amin. Amin. Tapi iman adalah respon yang aktif, yang mengaktifkan pengalaman kita akan kuasa itu. Jadi karena kita merespon firman yang daripada Tuhan, sehingga apa? Sehingga kita punya pengalaman akan kuasa yang daripada firman itu. Jadi pegawai sana itu pulang tanpa bukti apapun. Tidak ada notifikasi, tanda-tanda.
Tidak ada update dari kondisi, dari rumahnya, tidak ada. Informasi apapun tidak ada. Tidak ada konfirmasi visual juga tidak ada. Yang dia hanya punya satu hal, perkataan Yesus. Dan ketika dia sampai rumah, anaknya benar-benar sembuh tepat pada jam Yesus berbicara. Nah, hal ini penting sekali. Dia berjalan pulang dengan iman sebelum melihat hasil. Sebelum melihat anaknya sembuh. Sebelum melihat anaknya tetap hidup. Banyak dari kita berhenti karena belum melihat perubahan. Oh, kok masih sakit? Kok masih lemah? Yang dilihat adalah kondisi yang tetap ada. Padahal iman bukan menunggu hasil. Amin. Iman bukan menunggu hasil, iman melangkah karena firman sudah diucapkan. Jadi sekarang, ya, kalau kita lihat dalam Injil Lukas 10 ayat 9, Injil Lukas 10 ayat 9 berkata, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah pada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Ya. Nah, perhatikan dua hal. Sembuhkan orang sakit. Katakan kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah bukan konsep jauh di langit. Kerajaan Allah adalah realitas kuasa Tuhan yang hadir saat ini. Amin. Dalam Yohanes 4 tadi, kerajaan itu bekerja adalah satu kata. Dalam Lukas 10, Yesus mengutus murid-muridnya melakukan hal yang sama. Artinya apa? Kuasa firman itu bukan cuma untuk Yesus saat itu. Itu pola kerajaan. Yesus memperlihatkan bahwa itu suatu pola, ya, yang dulu terjadi dan hari ini itu pola itu tetap sama. Kerajaan Allah itu datang melalui firman yang diucapkan dan iman yang merespon. Itu suatu pola kerajaan Allah. Yang ini sering kita lewati. Ya. Yesus berkata dalam Lukas 9, dia berkata pada murid-muridnya, bukan hanya pada dirinya sendiri. Ya. Artinya apa? Kita bukan cuma penerima mujizat. Ya. Kita tidak cuma menerima mujizat, tapi kita ini membawa realitas kerajaan surga. Kita ini membawa suatu pola kerajaan surga. Saat kita berbicara firman dengan iman, kita sedang mendeklarasikan suatu realitas kerajaan surga. Amin. Ya. Kita sedang menyatakan kebenaran yang lebih tinggi daripada fakta yang kita bisa lihat. Bukan karena kita hebat, tetapi karena firman-Nya itu berkuasa. Firman-Nya itu punya kekuatan. Firman-Nya itu pasti terjadi. Amin. Amin. Ya. Hari ini kita punya mindset yang baru. Ya. Seringkali kita berdoa dengan mentalitas seperti ini. Takut. Tuhan, kalau Engkau mau, Tuhan. Tuhan, mungkin kalau Engkau mau, Tuhan. Tuhan siapa tahu nih. Atau Tuhan akhirnya kalau Engkau tidak bertindak nanti seperti ini. Tapi Yesus berbicara dengan kepastian. Ya. Dan dia mengutus murid-muridnya untuk melakukan hal yang sama seperti yang dia lakukan. Kerajaan Allah sudah dekat. Bukan akan dekat, bukan mungkin dekat. Kerajaan Allah sudah dekat. Amin. Ya. Amin. Ini bahasa otoritas, bukan bahasa mungkin, bukan bahasa barangkali, tapi ini bahasa otoritas. Sebagai anak-anak Tuhan, kita dipanggil untuk percaya pada firman, berjalan sesuai dengan, berbicara sesuai dengan firman. Amin. Jadi sebagai anak Tuhan yang kita lakukan, apapun situasi kondisi kita hari ini, percaya pada firman, berjalan seperti apa yang firman katakan, dan berbicara sesuai dengan firman. Mungkin hari ini ada jarak dalam hidup kita, jarak antara doa dan jabatan, jarak antara panggilan dan posisimu sekarang. Mungkin aku dipanggil sebagai seseorang yang dipanggil mengejar pekerjaan Tuhan.
Tapi posisiku sekarang ini, aku bukan siapa-siapa, aku tidak sekolah, aku belum membekali apapun, aku bukan anak siapa yang penting, tetapi ada panggilan Tuhan yang hidup lakukan. Jarak antara kondisi tubuh dan janji kesembuhan. Kondisi tubuhku masih sakit, masih lemah, tapi ada janji kesembuhan. Bahwa engkau sudah disembuhkan dan engkau sudah menerima kesembuhan. Pegawai sana itu juga punya jarak 25 km. Dan dia tidak bisa video call, dia tidak bisa menanyakan kondisi anaknya. Tapi jarak itu tidak menghentikan firman yang dia dapatkan. Tidak menghentikan ucapan Yesus saat itu. Yang penting bukan seberapa jauh masa lalu. Yang penting adalah seberapa kamu percaya pada firman. Kadang kita merasa butuh banyak hal. Kita butuh motivasi yang panjang. Kita butuh konfirmasi yang berulang-ulang. Gimana keadaannya? Gimana keadaannya? Bagaimana saat ini? Perkembangannya apa? Kita mungkin membutuhkan tanda-tanda yang spektakuler. Ya. Oh, dia dulu, dia hamba Tuhan seperti apa? Tanda-tandanya seperti apa? Dia sudah lakukan apa? Banyak orang ini berbondong-bondong, ya, kalau ada hamba Tuhan yang punya urapan tertentu. Tapi Tuhan berkata, percaya pada firman Tuhan hari ini. Dalam Yohanes 4, satu kalimat cukup. Amin. Karena firman Tuhan tidak pernah lemah. Firman Tuhan tidak pernah melemah, tidak pernah kehilangan kuasanya. Firman Tuhan tidak pernah kehilangan otoritasnya. Yang menentukan adalah apakah kita mencampurnya dengan iman. Apakah kita merespon firman itu dengan iman kita. Hari ini mungkin Tuhan hanya perlu satu kata dari itu. Hidup. Pulih. Bangkit. Berani. Percaya. Sembuh. Dan saat firman itu kamu pegang, jangan tunggu bukti dulu. Berjalan seperti pegawai sana. Bagaimana kita merespon? Mulai perbarui pola pikir kita. Berhenti berpikir Tuhan dibatasi oleh situasi. Berhenti berpikir, oh ini keadaan seperti ini, nggak mungkin seperti ini, oh ini ada batasan, oh ini aku belum melakukan ini, aku harus doa dan puasa. Jangan anggap biasa apa yang Tuhan katakan. Hargai firman Tuhan. Campurkan dengan iman. Responi dengan percaya. Percaya sebelum Tuhan melihat hasilnya. Deklarasikan kerajaan. Seperti Lukas 19. Sadari bahwa kerajaan Allah dekat, real, dan aktif. Punya kuasa, punya otoritas. Dan ketika kamu meresponnya dengan percaya. Firman itu terjadi. Amin. Dengarkan baik-baik. Firman Tuhan tidak pernah kehilangan kuasanya. Firman Tuhan tidak pernah kehilangan otoritasnya. Kerajaan Allah tidak pernah melemah. Yesus tidak pernah berubah. Satu kata dari kamu cukup. Jika hari ini kamu datang dengan ekspektasi, firman itu bisa jadi turning point dalam hidup. Bisa menjadi poin dalam hidup. Bukan karena emosi dalam ibadah. Bukan karena emosi dalam doamu, dalam penyembahan, bukan karena suasana, tetapi karena firman yang diucapkan dengan kuasa dan diterima dengan iman. Mari kita jadikan suatu generasi kita ini tidak hanya kagum pada mujizat, ya, tetapi percaya pada firman sebelum melihat mujizat itu. Karena ketika firman diucapkan dan iman merespon, maka realitas kerajaan surga Allah dinyatakan. Amin. Amin. Dan satu kata dari Tuhan itu cukup untuk mengubah semuanya, untuk mengubah kehidupan kita, untuk memulihkan hidup kita, untuk membuat sakit itu. Bahkan ketika kita mendoakan orang sakit, satu kata dari firman itu memulihkan orang, menyembuhkan orang, memulihkan dari keadaan yang sebelumnya, membawa kepada promosi demi promosi, membawa kepada suatu kemuliaan pada kemuliaan. Cukup satu kata. Amin. Amin. Amin.
Amin. Kabar baik? Kabar baik. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, kami ucap syukur. Kami hari ini boleh belajar otoritas firman, pola kerajaan surga. Firman tidak pernah berubah kuasanya. Kami merespon firman dengan hati yang percaya, tanpa ragu-ragu. Dan kami percaya firman itu punya otoritas. Dan otoritas yang daripada firman itu, yang kami percaya, terjadi dalam kehidupan kami. Pemulihan terjadi. Masa depan kami ditentukan oleh firman, bukan keadaan kami hari ini, bukan keadaan dunia hari ini, tetapi firman itulah yang membentuk masa depan kami. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Merdeka.